Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel 15 Ternate. Ya, dan kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak untuk Pisces, khususnya untuk yang single parent ya. Untuk para single parent ya, saya akan bacakan untuk Anda ramalan untuk bulan Juli 2020 ya. Dalam ramalan ini ya, kalian tidak perlu mempercayai 100% ya, karena ini tuh hanya hiburan. Selain hiburan, ini merupakan gambaran serta motivasi ya. Jadi kalau di bulan Juli ini kamu belum mendapat mengalami hal yang saya bacakan di sini, maka kemungkinan di bulan berikut ya, setidaknya kan kamu sudah mendapat gambarannya dan kamu sudah mendapatkan solusi dari saya, yang mungkin solusi saya itu bisa bermanfaat untuk bisa membantu Anda memperbaiki atau menghadapi masalah yang akan terjadi sama Anda ya. Oke, mari kita mulai ya. Wow, pas 3 kartu. Yang pertama ada Ten of Swords, yang kedua ada Eight of Pentacles, yang ketiga adalah Temperance ya. Jadi di kartu Ten of Swords ini, kalau kamu bertanya ya, kalau kamu bertanya tentang perasaan seseorang sama kamu, dia tidak tertarik sama kamu ya. Kalau kamu tembak dia nih ya, ngajak dia pacaran, dia pasti adakan penolakan terhadap kamu. Mungkin waktunya yang tidak tepat, ataupun atau dia memang belum bisa menerima hubungan baru karena dia masih trauma dengan masa lalunya ya. Jadi kamu juga pernah mengalami hal yang sama dia. Jadi kalian masih membawa trauma kalian ke sini. Jadi akan banyak ketakutan dalam hati kalian untuk menjalin hubungan gitu. Sebenarnya tujuan kalian itu ingin merasakan hubungan baru, menjalani hubungan baru yang mungkin bisa menghapus masa lalu kalian, tetapi saat ini kamu belum siap ya. Kamu dia juga pun belum siap ya, secara mental ya. Kalian sama-sama belum siap menjalani hubungan baru. Oke? Mari kita lanjutkan ya pembacaannya. Nah, di kartu Ten of Swords ini mengartikan ada sebuah kegagalan ya. Kalau kamu sedang merencanakan sesuatu ya dengan pasangan kamu, wahai para single parent, kamu akan gagal mencapai rencana kamu itu ya. Mungkin kamu ingin menikah ya, tetapi akhirnya gagal ya, karena ada pengkhianatan dalam hubungan kalian tanpa kamu sadari ya. Ini membuat kamu sangat sakit hati ya. Kamu sakit hati dan kamu mengalami merasakan luka yang sangat dalam ya. Pengkhianatan ini sudah lama dilakukan sama pasangan kamu, tapi kamu tidak menyadari itu. Malah kamu membuat rencana karena kamu pikir hubungan ini itu baik-baik saja. Kamu membuat rencana sama dia mengiyakan, padahal dia sebenarnya tidak setuju ya, karena dia sudah melakukan kesalahan yang dia sengajai dan disembunyikan dari kamu. Dan ketika kamu mengetahui ini, kamu sangat terpukul ya. Kamu kecewa, bahkan kamu merasa sangat sakit hati ya. Jika kamu berada dalam hubungan ini ya, mungkin hubungan kalian ini tuh tidak sehat ya. Kalau dilihat dari sini, hubungan kalian tuh tidak sehat karena dia sering menyakiti kamu, baik secara fisik maupun secara perasaan. Dia nggak mau tahu sama perasaan kamu, dia bersikap seenaknya sama kamu. Jadi ini ya, terlihat jelas ya, ditusuk sampai sebanyak 10 pedang ya. Itu menyakitkan banget ya. Tetapi kamu tetap berjuang, kamu tetap membiarkan dirimu menjadi korban dalam cinta kalian. Sebenarnya apa sih ya, kalau cinta, kamu cinta harusnya kamu bahagia dong ya. Kalau kamu menjalani sebuah hubungan, terutama dalam hal cinta, harusnya kamu bahagia dong ya, bukan menjadi korban melulu ya. Kita boleh berkorban demi cinta ya, tetapi bukan berarti kita menjadi korban ya. Menjadi korban karena cinta ya, berkorban demi cinta dan mendapatkan cinta, berarti kita mengharapkan suatu kebahagiaan. Jadi kita berkorban gak apa-apa deh, yang penting kita nanti ketika kita berhasil mendapatkan cinta kita, maka kita akan merasa puas dan kita merasa bahagia. Tetapi kalau kamu dalam hal cinta itu ternyata kamu selalu menjadi korban ya secara perasaan,
hati, jiwa, pikiran, dan juga terutama fisik ya, itu nggak baik lagi. Pokoknya nggak boleh ya, kamu harus hentikan hubungan ini. Oke, karena bisa jadi jika kamu membiarkan diri kamu selalu menjadi korban dalam hubungan kamu, maka pasangan kamu ini tuh akan merasa terbiasa dan bisa berlaku apa saja sama kamu, melakukan apa saja sama kamu. Bahkan dia akan melakukan hal yang lebih parah lagi daripada yang sudah kamu lalui selama ini, ya kan? Jadi sebenarnya kamu tuh bisa mencari pasangan yang lebih baik, dan masih banyak ya. Kamu harus bangkit dong, kamu harus percaya diri. Saat ini kan kamu merasa tergantung sama dia karena kamu merasa kamu sudah terbiasa ya dengan perlakuannya dia ya, walaupun kebaikannya tuh kecil, tetapi karena rasa cinta kamu yang sudah terbiasa, kamu membuat dirimu, memposisikan dirimu sebagai korban ya, merelakan dirimu menjadi korban atas cinta kalian ya, maka dia pun tidak menyadari, dia tidak merasakan apa-apa dengan kamu gitu. Dia tidak merasakan bahwa dia sedang menyiksa kamu karena dia sudah terbiasa dengan hal ini. Dan sedangkan kamu yang merasa sakit, kamu selalu aja ikhlas sama dia ya. Sebenarnya kamu harus kuat dari sekarang. Hubungan itu nggak boleh berlanjut ya. Kalau dari awal aja sudah ada tanda-tanda yang buruk, kamu nggak bakalan deh, jangan mengharap deh ya. Pokoknya jangan mengharap ya kalau dia akan membaik ke depan, nggak akan ya. Kamu sama dia itu hanya sebatas orang kalian aja ya, yang sudah nikah saja ya, masih bisa cerai ya, apalagi kalian cuma pacaran doang ya kan. Apalagi kamu kan single parent, kamu sudah melalui masa lalu yang membuat kamu sakit hati, yang membuat kamu harus berpisah dengan pasangan kamu. Lalu apa? Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran dari situ ya? Kenapa kamu tidak mengeluarkan diri kamu dari kehidupan yang tidak kamu inginkan, malah kamu membiarkan diri kamu mengalami hal yang sama lagi ya kan? Karena ini masa lalu kamu pun kamu seperti ini, makanya kamu nggak kaget lagi dengan pukulan-pukulan atau sakit hati yang kamu rasakan saat ini ya kan. Sebenarnya kamu meninggalkan masa lalu kamu yang buruk, harusnya kamu cari yang baik dong ya. Jangan yang seburuk yang kemarin lagi, walaupun hanya kamu boleh bilang lah, dia nggak seburuk yang kemarin ya, dia nggak seburuk mantan saya yang dulu ya. Kamu boleh bilang dia lebih baik lah dari segi ini dan tapi yang jelas kamu nggak boleh bilang bahwa hubungan kamu ini baik-baik aja, enggak ya. Kalau dia masih pasangan baru kamu ini masih melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan mantan kamu sama kamu, pokoknya harus bersih kamu ya. Kamu harus menjalani hubungan baru itu yang bersih dari perlakuan-perlakuan yang pernah kamu alami ya. Kamu harus menyesuaikan gitu juga ya. Mungkin jika kemarin kamu pasangan kamu tidak baik atau apa, atau baik secara finansial sama kamu ya, tetapi dia suka main pukul ya, tetapi dia suka menyakiti kamu, dia suka selingkuh, dia suka mengkhianati kamu ya, tapi kamu bertahan karena kebaikan dia secara finansial. Sekarang ya, jika kamu mendapatkan pasangan yang selagi kamu bersyukur ya, walaupun gajinya kecil, tetapi kalau dia penyayang ya, dan kamu bahagia, itu sudah cukup ya. Dia perhatian ya, uang tuh bisa dicari, tetapi masalah kecocokan itu sulit ya. Uang bisa kalian bekerja sama ketika kalian sudah menikah ya, uang bisa kita cari bersama, tetapi kalau kalian tidak ada kecocokan dan hubungan kalian terlalu sering saling menyakiti ya, tidak kamu lebih banyak merasa disakiti ya, itu kamu nggak bakalan bahagia. Kamu harus kuat, kamu harus bangkit. Walaupun kamu belum bisa keluar dari hubungan ini, tapi kamu sudah harus mengasah mental kamu. Kamu sudah harus membuat diri kamu itu tidak tersakiti lagi oleh dia. Itu gimana caranya ya? Kamu tidak perlu merasakan sakit yang dalam ya. Kamu harus batasi itu. Kalau sakitnya cukup setengah saja ya. Kamu mungkin ya jelas lah kalau kita dengar pasangan kita mengkhianati kita ya, usahakan rasa sakit itu tidak berlama-lama dalam hati kamu ya. Kamu harus berpikir secara jeli ya, harus intinya kamu itu harus fokus sama kebahagiaan kamu ya. Jangan terlalu membebani diri kamu ya. Kamu harus mendapatkan yang terbaik, dan apapun yang akan terjadi sama kalian, kamu sudah harus punya perisai ya, pelindung ya, pelindung
dimulai dari hati kamu, ya. Apaan sih maksudnya? Ini loh, ya udah kalau dia udah pacaran ya udah, gue pura-pura aja gitu, baik-baik sama dia gitu. Gak usah deh terlalu dalam ya, gak usah terlalu sensitif ya. Lalu ya kamu biasa aja, nggak usah terlalu dalam ya merasakan sakit sama pasangan kamu ini, nggak usah, nggak penting ya. Nah ya udah, kalau kamu tahu kecewa sih ada ya, gue rasa, saya rasa sih ada rasa kecewa, cuman kan aduh udah belum tentu juga ya kan. Kan antara kita kan hanya hubungan pacaran doang ya kan. Ngapain saya harus pikir menghabiskan hari-hari saya untuk memikirkan kamu dengan rasa yang menyakitkan berlama-lama, ngapain ya kan. Ya udah, jalannya aja ya. Dengan kalau kamu terlalu memperlihatkan kepada dia bahwa kamu sedih, bahwa kamu merasa terhianati, merasa kamu tersakiti, dia akan semakin apa ya, gimana ya, dia akan semakin membuat kamu terluka, dia nggak akan mengasihani kamu. Namanya juga sudah berkhianat ya kan, yang namanya pengkhianat tetap pengkhianat lah, apalagi kalau dia sudah karakternya memang kasar ya, udah nggak adil sama kamu, ya udah nggak usah dipikirin deh ya. Pokoknya kamu harus membatasi diri kamu dengan dia, tidak secara langsung, tetapi kamu bagaimana cara kamu melindungi diri kamu dengan nggak perlu bersungut-sungut di hadapan dia ya. Mau sakit ke mau apa ke, yang kamu rasakan tuh jangan sampai full ke seluruh hati kamu ya, setengah aja, karena yang berhak membuat perasaan kita ya tersakiti atau bahagia, merasa senang, itu adalah diri kita sendiri ya. Jadi sesakit apapun pasangan kita memperlakukan kita, kalau kita rasanya cuman, kalau kita mengizinkan hati kita merasakan sakit hanya setengah saja ya, kita akan merasakan setengah saja. Selebihnya itu kebebasan, kebahagiaan, rasa yang lain gitu, ngerti kan gitu ya. Merasa sakit kayak itu hak saya ya, kamu ngerti kan ya. Walaupun misalnya nih contohnya ya, kalau orang sudah menetapkan dirinya dia bisa mengendalikan dirinya ya, maka dia bisa membuat dirinya merasa sakit atau tidak, dia bisa membuat dirinya mengizinkan dirinya merasa sakit atau tidak. Misalnya nih ya, seperti tiba-tiba tangan saya teriris ya, terus saya bilang nggak sakit ya, berarti yang saya rasakan sakit, tapi tidak terlalu sampai membuat saya harus gitu kesakitan, nggak. Beda kalau kamu cuma teriris sedikit saja, kamu sudah aduh sakit, aduh parah, itu malah akan semakin dalam. Berarti kamu tanpa sadar kamu sudah mengizinkan rasa sakit itu melebar ya, meluas di tubuh kamu ya, karena respon kamu tadi, cara kamu merespon rasa sakit itu. Oke? Kalau cara kita merespon, kita membatasi rasa sakit itu hanya sampai di situ, dan dia akan baik-baik saja, luka kita itu akan sembuh lagi ya. Kita sudah tahu bahwa luka itu nggak akan separah yang kita bayangkan, yang kita takutkan, maka yang kita rasakan hanya sebatas goresan tadi saja ya kan. Kamu ngerti ya? Oke. Sekarang jadi apapun yang kita rasakan ya, harus kita kendalikan ya. Diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa. Kita yang berhak mengatur dia, rasa kita, pikiran kita yang berhak mengontrol dia, merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu, kita yang berhak, bukan orang lain ya. Mau pasangan kamu mau lewat sama selingkuhannya kek, kalau kamu nggak merasa ya kamu pura-pura aja, gimana sih, bisa nggak ya? Bisa dong ya, pura-pura aja, aku tersakiti itu, habis itu kamu manfaatin dia nih, nggak apa-apa. nggak bercanda aja, maksudnya supaya kamu tuh nggak terlalu kaku ya, nggak terlalu kaku menghadapi pasangan kamu yang keras ya, supaya kamu tuh nggak, pokoknya berhentilah menjadi korban dalam cinta, berkorban untuk cinta yang pantas, bukan menjadi korban untuk cinta yang tidak pantas. Itu kamu menyiksa diri kamu. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan kadang-kadang kan kalau kamu sudah tidak sanggup menghadapi hidup kamu bilang, Tuhan kenapa sih hidup saya kok begini ya, kamu sering bertanya gitu. Padahal kamu sendirilah yang memilih hidup kamu sendirilah yang menjerumuskan diri kamu sendiri yang mengizinkan diri kamu merasakan hal itu, masuk ke dalam kehidupan yang menyiksa diri kamu sendiri. Oke? Sekarang, jadi apapun yang kita rasakan ya, harus kita kendalikan ya. Diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa. Kita yang berhak mengatur dia, merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu, kita yang berhak, bukan orang lain ya. Kalau cara kita merespon, kita yang merasa sakit itu hanya setengah saja ya, kita akan merasakan setengah saja. Selebihnya itu kebebasan, kebahagiaan, rasa yang lain gitu.
Kemudian di kartu kedua ya, itu Age of Pentacles ya. Di Age of Pentacles ini ada seseorang yang terus memikirkan kamu, atau kamu yang memikirkan seseorang, tapi dia sedang sibuk dan dia tidak sempat memikirkan kamu. Atau di Age of Pentacles ini ya, di kartu kedua Age of Pentacles, jika kamu ingin menjalani hubungan baru dengan pasangan baru, kamu harus benar-benar move on ya. Kamu harus sembuhkan dirimu dulu dari masa lalu kamu, ya, baru kamu boleh ya menerima orang baru ya, atau mencari pasangan baru ya. Tetapi untuk saat ini ada yang memang naksir sama kamu, tetapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaan atau studinya yang membuat dia nggak sempat untuk bertemu kamu dan mengutarakannya sama kamu. Atau jika kalian berpasangan, maka kalian punya rencana dari segi finansial ya. Kalian punya komitmen yang kuat untuk mempersiapkan kehidupan kalian agar terpenuhi di masa depan secara finansial ya. Yang harus kalian lakukan di sini, kalau kalian sudah berpasangan, kalian harus yang single yang sudah berpasangan ya, sedang berpacaran ya, kalian itu harus mencari waktu untuk bersama ya. Di sela-sela kesibukan kalian ya, kalian harus memberi waktu ya kepada kalian, kepada hubungan kalian ya, untuk bisa saling bertemu ya, untuk menguatkan hubungan kalian ya. Jadi jika yang penting jangan membawa-bawa masa lalu kamu ya ke dalam hubungan baru ini ya. Kalian cocok ya, kamu dalam hal finansial kalian itu sama-sama ingin berjuang mencapai tujuan kehidupan di masa depan kalian ya. Kalian ingin mencapai kehidupan yang layak ya, yang terpenuhi secara finansial ya. Kalian ingin mungkin mengumpulkan uang dulu ya, sebanyak-banyaknya atau secukupnya untuk bisa mengatur rencana pernikahan kalian ya, atau mempersiapkan uang untuk ketika kalian menikah nanti kalian sudah punya tabungan untuk langsung membeli rumah ya, atau tanah lah dulu ya, sekapin tanah gitu ya untuk tempat tinggal kalian nanti. Ini bagus ya. Jadi setelah kamu meninggalkan masa lalu kamu menyembuhkan diri kamu ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang ya orangnya sangat sibuk ya, sibuk karena dia memang ingin serius sama kamu ya, dia akan baik sama kamu. Tetapi di sini karena kalian punya komitmen ya, kalian punya rencana yang baik di masa depan ya, kalian ingin kehidupan kalian itu tercukupi secara finansial, maka kalian sama-sama sedang bekerja keras untuk mencapai keuangan kalian yang memadai ya. Jadi di sini kalian perlu mencari waktu untuk meluangkan waktu kalian untuk dapat berkumpul ya, berdua bercerita tentang rencana-rencana kalian ya, memoles rencana-rencana kalian ya, agar bisa tertata ya, agar bisa lebih kuat lagi rencana kalian itu ya. Karena dengan komunikasi ya, kebersamaan itu akan menjaga hubungan kalian agar tetap erat ya, jadi lebih pasti gitu ya. Nah sekarang masuk di kartu ketiga, yaitu Temperance ya. Setelah kamu ini lebih baik lagi ya, mendukungnya. Setelah kamu menyembuhkan diri kamu, membuang semua masa lalu kamu, kamu akan menemukan orang yang baik, pasangan yang baik akan datang sama kamu. Jika kamu masih single ya, sekarang ini kamu belum ada pasangan, yang single parent yang belum ada pasangan, kamu nggak perlu khawatir. Yang penting kamu sembuhkan dulu diri kamu ya, sembuhkan diri kamu dulu ya dari masa lalu kamu ya. Buang semua sifat negatif kamu yang mungkin kemarin kamu tuh terlalu dramatis ya. Sekarang tuh jangan lah ya, karena yang akan datang sama kamu ini orang yang nggak suka, dengan orang yang dramatis di hadapan dia. Dia lebih suka apa adanya gitu, dia menerima kamu apa adanya. Jadi kamu nggak usah dramatis ya, nggak perlu ya, biasa aja ya. Jadi kalian ini kamu harus bisa berkompromi ya, bertoleransi dengan pasangan kamu. Jika dia sibuk ya, kamu nggak boleh memaksa dia atau menuntut dia untuk tetap bertemu dengan kamu ya. Berikan dia waktu ya. Kalian harus kompromi dalam hal menyusun rencana kalian, kapan kalian harus membicarakan itu. Kamu harus bisa mengatur waktunya, karena pasangan kamu atau kamu ya, kalian kan memang sangat sibuk nih ya. Jadi harus ada banyak pertimbangan ya. Kalian memang sangat rasionalis ya. Kalian ini pasangan yang baik ya, orang yang baru ini yang datang
dalam kehidupan kamu ini, dia akan menciptakan hal-hal baru yang membuat kamu benar-benar melupakan kehidupan lama kamu. Ya, pokoknya kalau sudah ada seseorang dalam hidup kamu yang tiba-tiba datang terus dia memberikan sesuatu yang lain, ya, itu berarti dia memberi kode bahwa dia bukan, memberi pertanda bahwa dia bukan sosok yang seperti yang pernah menyakiti kamu, ya, karena orang ini adalah orang yang terpelajar, ya. Dia penuh pertimbangan, ya, dia orangnya adil, ya, bersikap adil, ya, dan setiap masalah yang kalian hadapi itu dia selalu berusaha untuk membicarakan dengan baik pada kamu, dan dia berusaha menenangkan kamu. Di kartu temperance ini akan ada seseorang yang datang sama kamu, ya, dan ini tuh mencintai kamu padanya, ya, dia menerima kamu padanya. Kalian memiliki karakter yang berlawanan, tetapi kalian bisa menyeimbangkan, ya. Kalian bisa berkompromi, kalian bisa saling menerima satu sama lain. Perbedaan kalian itu kalian jadikan satu keunikan dalam hubungan kalian, dan kalian justru akan dari perbedaan karakter kalian ini yang membuat kalian semakin jatuh cinta, ya, kalian semakin, hubungan kalian semakin erat dan kuat, ya. So, perbedaan kalian ini membuat kalian berada dalam titik kedamaian, ya, karena kalian itu sama-sama dewasa, ya, kalian sama-sama berpendidikan, ya, kalian sama-sama belajar dari pengalaman, dan juga kalian tidak kaku membina hubungan kalian lagi. Kalian bukan anak remaja, ya. Jadi kalian punya karakter yang berbeda, tetapi kalian saling mengisi, bisa saling mengisi satu sama lain, ya, saling menutupi, ya, kurangnya dia apa, kamu menutupi kekurangan dia, kamu juga punya kekurangan apa, dia menutupi, dia mengisi, ya, ya kan, kalian saling menerima satu sama lain. Jadi apapun ketidakcocokan di antara kalian, kalian berusaha untuk menyatukan di hati kalian untuk mencapai satu tujuan, ya, dan di sini kalian akan mencapai kedamaian dalam hubungan, kebahagiaan. Kalian akan tersenyum setiap hari, kalian akan merasakan kenyamanan, ketenangan, kedamaian dalam hubungan kalian, ya. Sesuatu yang berbeda terjadi dalam diri kamu, dan ini sangat membahagiakan untuk single parent, ya. Jadi bersikaplah dewasa di hadapan pasangan, ya. Maka masa lalu kamu itu ambil positifnya aja, dibuang yang negatifnya, ya. Ketika kamu sudah siap menjalani hubungan baru, maka kamu akan menemukan seseorang yang pantas buat kamu, ya. Kamu itu pintar, kamu itu cerdas, ya. Kamu sebuah Pisces, ya. Kamu punya pikiran yang tajam, ya. Kamu punya ketajaman pikiran, ya. Kamu bisa membaca, ya. Di masa lalu mungkin kamu buntu, ya. Kamu buntu oleh cinta buta. Tapi kemudian setelah kamu menyadari itu semua, bahwa itu bukanlah kehidupan kamu yang kamu inginkan, maka, dan setelah kamu menenangkan diri kamu, setelah kamu sembahyang, beribadah, dan kamu bertanya kepada Tuhan, kamu berdoa, kamu mendapatkan jawaban, dan kamu akan menemukan seseorang yang pantas, ya. Kamu akan menemukan seseorang yang pantas buat kamu, dan kamu akan bahagia di sini, ya. Inilah orang yang kamu cari, ya. Jadi bersikaplah dewasa, kamu gak usah terlalu tergila-gila sama dia, gak perlu, karena dia menerima kamu padanya, ya. Kamu gak perlu terlalu dramatis gitu sama dia, gak perlu, ya, biasa aja. Yang terpenting adalah kedewasaan kamu menghadapi dia, pertimbangan kompromi kamu, ya. Kamu harus berkompromi dengan dia, ya, untuk mencapai satu kesepakatan, ya. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar, ya. Kamu harus bertoleransi, kamu harus mengerti dia, mengerti kesibukan dia, karena dia pun dengan sikap kamu, dia melihat sikap kamu, jadi sudah paham bahwa dia harus melakukan hal yang sama kamu. Dari sikap kamu, ya, orang ini kan orangnya pintar nih, ya, dia bisa membaca karakter kamu, ya, karena dia juga sudah berpengalaman, ya, dalam hal dia sudah belajar di masa lalu juga, ya. Mungkin dia punya masa lalu yang tidak membahagiakan juga, ya, dan akhirnya dia tidak perlu banyak bicara, dia nggak suka, karena dia orangnya sibuk, ya. Dia nggak perlu mengungkapkan itu sama kamu, dia tahu apa yang kamu inginkan. Jadi kamu tunjukkan hal-hal positif sama dia, kamu tunjukkan bahwa kamu mengerti dia, jadi, ya, kamu tunjukkan dengan sikap kamu bahwa kamu itu menerima dia saja, dia sudah tahu, ya. Kamu memahami kesibukannya dia saja, dia sudah mengerti, dia akan tetap meluangkan waktu untuk kamu, ya. Dia akan tetap mencari waktu untuk berbicara dengan kamu, ya. Dia akan setia sama kamu,
ya. Oke, sekian dulu ya pembacaan saya untuk single parent zodiak Pisces di bulan Juli 2020 ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.